Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di podcast Radar Jogja. Masih ngomongin bola dan masih dengan narasumber yang sama. Ada Rizky Wahyu atau Mas Kopong sebagai wartawan Radar Jogja khusus untuk berita-berita olahraga. Dan juga ada Pak Ananto. Ini beliau adalah sebagai pengamat sepak bola, orang yang gemar menonton, menyaksikan sepak bola dari layar kaca maupun langsung datang ke studio, ke stadion maksudnya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Kali ini kita bahas soal PS Sleman, di mana dua pertandingan terakhir secara menunjukkan menang. Yang terakhir melawan Persebaya, peringkat 2 Liga 1, menang lumayan telat. Nah ini kita langsung kupas dengan Mas Kopong ini. Sebenarnya rasanya apa Mas Kopong? Dua pertandingan bisa menang dengan skor yang cukup signifikan lah. Mungkin konsistensi dari Coach Mazzola sendiri. Dalam hal ya menjadi juru taktik di PSS itu Mas. Karena kan bagaimana ya, di awal-awal kemarin kan PSS kan waktu dipegang Coach Wagner itu kan sempat lemes gitu. Permainannya lemes, banyak kalah. Lemes maksudnya gimana gitu kan? Ya sering kalah Pak. Lemes sih kadang melambe gitu. Gimana? Saya curiga itu makanya teror. Lemes ini. Lemes itu maksudnya gimana gitu? Ya kalah terus itu loh Pak, bisa dibilang jarang mendapat kemenangan. Nah itu kenapa gitu? Nah, saya kurang tahu, mungkin pola latihannya secara mungkin personalnya sendiri kurang tegas atau seperti apa. Enggak, kalau dari kamu kan sering ya, maksudnya sering ketemu langsung kan, sama coach ya. Sebelum Mazzola ini kan Lopez ya. Karakternya Lopez dengan Mazzola ini bagaimana? Ya kalau saya waktu ketemu langsung itu Coach Wagner itu orangnya ramah, hai, oke, ya. Semuanya seperti itu, enggak secara apa namanya, maksudnya kan kamu dengar juga dari internal itu seperti apa? Ya kalau dari saya mendengar dari internal itu lebih mantap yang sekarang Pak. Mantapnya ini lebih tegas, lebih disiplin, dan pemain itu lebih bisa mendengarkan, dalam artian seperti itu. Berarti instruksinya ini jelas gitu. Kemauannya apa maksud yang dimaui Mazzola itu semua pemain itu bisa menerjemahkan. Waktu dipegang Wagner itu, Coach Wagner itu katanya dengan benar itu Coach Wagner itu masih banyak pemakluman untuk pemain-pemain dalam artinya pemain sing telat, indisipliner itu dibiarkan. Banyak ada pemakluman seperti itu kan, jadi kan kadang pemain itu meremehkan dan sebagainya teman. Nah sekarang strict. Maksudnya sekarang ketat gitu. Aturannya jelas. Contoh aturan jelas gimana? Ya latihan terus, dikejar terus dan terus Coach Wagner itu kalau menginstruksikan jelas maksudnya teriak-teriak. Teriak-teriak maksudnya dia lagi di tengah lapangan gitu. Dia ikut latihan dia ngasih instruksi di tengah lapangan gitu. Berarti memang agak ada perbedaan. Tapi kan bahasanya sama kok. Mereka bahasanya pakai bahasa Portugis ya. Brasil kan. Dan pemain-pemain ini nggak masalah kan banyak pemain Brasil juga di PSS. Iya. Kan sekarang kan ada sebutan Sleman rasa samba Pak. Dari dulu Sleman rasa samba sebenarnya. Dari awal-awal pertama itu samba banget gitu kan. Marcelo Braga terus main lain-lain itu kan mainnya dari Brasil gitu. Terus perbedaan karakter permainan nih, kita masuk ke teknis itu. Kalau zamannya Lopez itu menurut kacamatamu seperti apa itu? Kurang berani sih Pak. Maksudnya kurang berani gimana? Berani malah pemain itu kayak kebingungan utak-utik terus gitu Pak. Nah kalau sekarang kan lebih berani menusuk terus berani menyerang pemain-pemain, berani membuat ruang seperti itu. Membuka ruang. Berarti sekarang kreativitas pemain lebih. Dulu apa nggak kreatif pemainnya? Menurut saya kurang sih Pak waktu itu. Monoton ya? Monoton waktu dipegang Coach Wagner itu monoton Pak. Mungkin tuh terlalu banyak kick bola ya, mengamankan permainan dulu gitu. Bola cuman belum nyampe mungkin levelnya. Tapi kan kalau Wagner itu kan kalau nggak salah striker ya. Dulu dia dulu Wagner Lopez ini salah satu pemain naturalisasi timnas Jepang sebenarnya. Dan dia main di Piala Dunia juga gitu. Dan dia itu kalau nggak salah striker waktu itu. Dan kalau otomatis kalau striker, karakter pelatih dari striker itu biasanya dia itu malah lebih ofensif daripada pelatih yang bekas pemain tapi pemain bertahan gitu. Sebenarnya lebih ofensif. Nah kalau Mazzola ini dia itu
backgroundnya apa tuh? Mainnya gimana itu? Backgroundnya saya lupa, nggak kurang tahu kan. Tapi karakter waktu melatih, waktu memberi instruksi dia jelas gitu. Jelas Pak, sekarang malah pemain itu kayak lebih produktif. Lebih produktif. Lebih produktif. Tapi kalau dari susunan pemain kan nggak jauh beda. Nggak jauh beda sih sebenarnya. Tapi mungkin kan ada sedikit perubahan formasi, perubahan strategi kan kita kan juga. Memang ada beberapa pemain pasca transisi dari Wagner Lopez ke Mazzola ini yang sempat diparkir ya. Kalau nggak salah ya, beberapa pemain ya. Ya. Hamisi sekarang nggak pernah main. Nggak pernah main, tapi kemarin terakhir main Pak lawan Persebaya itu kemarin main. Dia nggak main karena apa? Karena cedera, apa karena kebugaran atau karena memang strategi gitu? Sebelumnya itu cedera. Berarti memang dia cedera lama ya. Sebelumnya cedera. Berarti kan perubahannya komposisinya agak banyak gitu. Tapi yang cukup kentara itu kalau ngomong soal produktif itu Gustavo Tokasin ya. Iya. Itu produktif sekali sekarang produktif ya. 5 kali permainan dia ngegolin terus gitu. Nah, bahkan melebihi si Hoki ya. Oh iya. Hoki yang striker lokal yang diunggulkan ya. Rahasianya sih ya mungkin sering mendapat menit dan cocok sama. Sebelumnya nggak dapat menit bermain. Awal kemarin nggak begitu kelihatan. Kelihatan. Mungkin secara positioning juga kan mungkin waktu awal-awal dulu waktu dipegang Coach Wagner mungkin kurang cocok ya mungkin ya. Kalau internal tim, nih bicara internal tim, kawan sering bersinggungan tuh, sering main juga ke mesnya, ya toh, sering datang ke lapangan waktu latihan ini. Suasananya gimana antara Wagner sama Mazzola saat dia memimpin latihan, terus kemudian internal timnya ini suasananya gimana gitu? Ada perbedaan nggak antara pemain? Mungkin pemain pernah ngomong salah satu pemain sekarang lebih enak gitu, terus gimana kira-kira? Kalau dari pemain sendiri sih belum, ya ada sih kemarin waktu awal-awal itu ada yang ngomong ya lebih tegas, cocok dengan yang ini karena lebih tegas, pemain bisa lebih disiplin, pemain bisa lebih mendengarkan karena kan mau tidak mau kan yang ya tetap tim itu kan mendapatkan kemenangan dan hasil yang maksimal ya Pak di seluruh pertandingan ya Pak ya. Seperti itu sih. Ya banyak yang cocok dengan Coach Mazzola kalau dari segi manajemen pemain dan unsur-unsur yang lain itu katanya lebih cocok. Internalnya oke ya. Ini berarti ini suasana kondisi tim secara personal hubungan antara pemain, pelatih, manajemen ini kondusif nih sekarang. Ya karena menang terus kan, apalagi nih sekarang menang terus jadi kondisinya juga semakin bagus kan. Semakin bagus. Kalau menang terus ini gimana Pak lihatnya Pak? Dari belakang Wagner sekarang Mazzola, cara gambaran sama PSS main seperti apa? Ya, kalau saya kan belum pernah melihat tiannya ya? Enggak, maksudnya belum pernah lihat pertandingan PSS ini langsung di stadion. Ya. Tapi saya pasti melihat langsung di televisi ya, televisi. Kalau saya melihat memang ada perubahan, ada perbedaan besar gitu. Maksudnya kalau dulu zamannya Lopez ini pemain seperti bingung. Ini karakter timnya ini belum kelihatan. Padahal kalau Lopez sendiri kan kalau dilihat dari CV-nya ya, CV pemain loh, berarti kan cukup mentara juga. Tapi waktu dia pegang tim dan pemainnya kan dia bawa semua kan, dia yang pilih semua gitu. Dan mayoritas sama bahasanya sama dia, berhasil semua gitu. Saya melihat ada apa ya, nggak kelihatan sekali, nggak nyambung gitu. Maksudnya dari lini per lini ini nggak begitu nyambung. Pola permainannya juga nggak mengalir bagus itu. Ya mengalirnya cuma kenceng aja ke depan. Ya, tapi nggak bingung, nggak mau ini, nggak tahu bola ini mau diapain, apa nggak sampai ke anu gitu kan. Awal-awal apalagi kondisi mungkin karena kondisi kondisi minus 3 minus 3 ini juga bikin kepikiran juga. Waduh, belum kompetisi juga minus sih kan. Ini harus cari ya. Tapi saya pikir kalau dari Mazzola ya sekarang agak sedikit jelas gitu. Dan Mazzola itu kadang berani kan, dia kadang main pakai 4-3-2, 4-4 dia pakai striker 1 tapi wingernya ada 2 di situ. Kemudian kadang dia memainkan pola apa sih, backnya yang dari Madura siapa? Leverson dia taruh di
di gelandang bertahan. Kemudian dia mencoba main dengan 4 back, tapi sebenarnya itu kan juga 5 back juga di situ kan. Terus kemudian juga wingbacknya dia mengubah dari si pemain U20 PSS yang bagus sih Dion ini juga sekarang dia ditempatkan di winger ya, di winger kanan kalau nggak salah. Kalau dulu kan dia di wingback, dia cukup bagus. Saya pikir waktu gol lawan mana yang syutingan jarak jauh itu main di Solo itu lawan Persis kalau nggak salah, apa lawan mana saya nggak tahu, saya lupa itu, mohon dikoreksi. Itu juga cukup bagus. Dan sekarang khusus striker ya, Tocantins ini seperti diberi free roll gitu. Dan kemudian yang mungkin yang agak kalau dulu fokus kepada satu orang gitu. Si Cardoso apa di depan itu yang dan Hoki di depan aja. Tapi sekarang sudah mulai aktif, maksudnya kolektif permainannya lebih kolektif dan kemudian tidak terburu-buru tadi, maksudnya pegang bola dulu seperti apa, kemudian sering memainkan kombinasi segitiga di lini tengah dan di depan, dan juga striker itu juga berani membuka ruang gitu. Kalau dulu kan kita seperti monoton ya, masuk dari sayap kiri atau kanan kemudian crossing, sayap kiri kanan crossing, padahal masih ada space yang cukup luas untuk melakukan kombinasi segitu, jadi baik di kotak penalti ataupun di dekat kotak 16 meter itu kan sebenarnya. Dan saya pikir ini momentumnya juga bagus juga kan, kalau nggak salah 2 kali berturut-turut ya menang. Dan ini sekarang nilainya sudah 18, padahal sudah dikurangi 3 ya. Apa 18 ini sudah dikurangi apa belum ini? Sudah dikurangi ya. Nah, sekarang dan di atas tim-tim yang sebenarnya nggak punya problem dalam artian yang persiapannya jauh lebih matang kan, kayak Persis gitu kan. Terus kemudian yang Semen Padang itu, kemudian Madura yang sama-sama kalau Madura dengan PSSI hampir sama sebenarnya. Mereka membongkar pemainnya itu besar sekali kan. Mayoritas malah masuk ke PSS ya kan, yang dari Madura, Leversen sama Farudin Arianto. Kalau di Madura ini juga dia malah benar-benar mayoritas pemain baru yang banyak masuk, terutama pemain asingnya gitu. Nah PSS ini juga mayoritas pemain asingnya juga bagus semua kan, semuanya betul bisa ini semua, dan kita nggak tahu kualitasnya. Sebenarnya ada pemain bagus yang punya tipikal playmaker di tengah, yang dari Brasil, siapa namanya itu, lupa saya namanya, Betinho. Cuma kalau ini tinggal bagaimana memaksimalkan Betinho ini sebenarnya kan. Cuma pemain ini kadang telat naik mengcover, kemudian dia juga sering memaksakan diri untuk shooting langsung ataupun crossing langsung. Sebenarnya secara kualitas kalau dia punya partner yang bagus di tengah gitu, dia bisa main kombinasi segitiga di tengah, cukup bagus sebenarnya pemain ini. Kalau saya lihat ya, awalnya waktu pertandingan pertama sebenarnya saya terkesan sama pemain ini sebenarnya. Betinho ini saya terkesan karena dia pemain kalau di Liga Indonesia sekarang ini pemain yang langka gitu kan. Dia bisa jadi playmaker. Kalau di Arema itu ada namanya William kan. Cuma karakternya sama, cuma William ini lebih kencang gitu kan. Kalau Betinho ini agak sedikit permainannya ini agak sedikit lambat. Cuma dia punya kualitas teknik yang bagus sebenarnya. Tinggal umpan-umpannya ini yang lebih akurat lagi, karena banyak sekali awal-awal itu kesalahan Inlopenter itu banyak sekali ya. Tahu apakah pemainnya bingung atau bagaimana? Iya, kalau awal-awal kemarin sih ya secara pribadi Betinho kemarin waktu jumpa pers pertandingan melawan Persebaya kemarin dia curhat Kak. Iya, gimana? Katanya awal-awal kemarin itu baru adaptasi, makanya dia bingung dan sebagainya. Nah sekarang waktu dipegang Coach Mazzulla ini dia sekarang sudah demi sedikit itu sudah menemukan polanya. Tapi kamu setuju nggak kalau Betinho ini pemain bagus? Setuju Pak. Setuju. Secara kualitas juga oke. Ya secara skill
tendangan pun juga oke Pak. Oh berarti memang pengamatan saya nggak meleset waktu pertama itu kelihatan kayak bingung dia. Dia mengaku sendiri karena waktu itu bingung. Dan banyak orang yang menyatakan bahwa dia sebenarnya kemampuannya bagus, cuma ekosistem di dalam tim ini yang nggak mendukung dia mungkin itu. Memang saat di tangan Walter Lopez juga kalau kita lihat dari televisi itu kan kayak gergetan nonton PLS itu. Ya kan kita nonton bareng di bawah itu nonton radar pun seperti itu. Ini putar kulub depan aja nggak gol-gol piye lah kan sampai gergetan sendiri gitu. Ya kan depan gawang nggak masuk ya tinggal ini. Nah itu emang seperti itu. Nah, sekarang udah kelihatan hal seperti itu kan sudah berubah kayaknya kan. Berubah lebih taktis ya kan dengan masuk lagi. Apalagi sekarang kan masuk ada Rico Simanjuntak, terus apa? Jayus juga. Yang keluar siapa ini musim ini? Putaran kedua ini si Cawor, Danilo. Cawor masih? Cawor keluar. Cawor keluar. Danilo Alves itu strikernya itu. Terus sama Chang Jingmun itu yang dari Korea atau mana itu? Korea. Nah, Korea itu sama Irhamila. Gantinya? Rico Simanjuntak. Terus Jayus ini. Arema. Terus Danilo diganti Marcelo Sirinho. Brasil juga. Posisinya apa? Striker juga. Gelandang serang Pak. Gelandang serang. Strikernya berarti tinggal Cardoso aja sekarang. Tokantin sama sering di depan sekarang. Tokantin, Hoki, Cardoso. Berarti Cardoso tetap dipertahankan. Iya, dipertahankan. Bedinho juga dipertahankan. Sama si Chang Jingmun itu diganti Vico Duarte dari Brasil juga. Asing juga. Mereka sudah debut kemarin. Kemarin mainnya cukup bagus ya, menang. Pas dari Brasil. Apa ada pernah di Indonesia? Belum pernah, dua-duanya belum pernah. Ya. Pas. Kalau pemain lokal berarti cuma Rico saja yang masuk sama Jayus. Yang keluar cuma Irhamila sama Cawor. Lain itu masih ada. Belum tahu kalau Mas Zula sendiri sih inginnya tidak ada pemain yang keluar tapi masih ingin memasukkan pemain lokal lagi. Yang dia butuhkan posisi apa? Lokal atau asing kan sudah komplit nih? Udah komplit. Berarti lokal ya yang dia. Posisi apa kata Mas Zula kemarin? Kemarin itu kalau nggak salah ya, saya ingat saya itu back, winger, back di kanan kiri itu apa namanya? Wingback. Nah itu. Wingback kanan kiri. Ada tambahan lagi. Dia mau ambil dari junior atau dia ambil pemain dari yang sudah jadi? Nah itu kurang paham saya nanti seperti apa, mau ambil di mana, mungkin akan ambil dari klub lain sih mungkin. Enggak, dari stok wingback yang ada ini kan cuma Irhamila kok yang keluar kan? Dan ketambahan si Rico masuk, tapi dia winger. Tapi kan di situ ada Dion juga. Apalagi Dion turun bawah atau Vigo masih ada, Abduh masih ada. Mungkin untuk melapis Vigo. Sekarang Pak Vigo kan jarang main. Iya, jarang main. Pil kan juga masih ada, Pil Ovosu itu kan masih ada. Pil masih ada. Nah, kok dia mau ngambil wing lagi untuk apa? Nanti numpuk pemain di situ. Apa mungkin si Dion nanti dia akan lebih maju ke depan terus atau bagaimana? Mungkin seperti itu juga karena kan ya juga mengantisipasi cedera kan ya mungkin juga itu seperti itu. Pil kan juga kadang bisa di depan itu Pak. Iya. Seperti itu Pak. Tapi dari Mas Zula sendiri dari tim ini yang dia pernah ngomong ke teman-teman wartawan gitu, yang dia rasa masih kurang ini di sektor mana Pak? Itu wingbacknya itu masih benar-benar masih kurang. Berarti stok yang selama ini masih belum memenuhi ekspektasinya dia. Kira-kira kenapa kok belum memenuhi? Kan ada si Gomez di situ, kemudian ada si Dion sama si yang Obusu itu. Itu karakternya kurang apa kata si Mas Zula ini? Ya karena kan mungkin untuk antisipasi pemain-pemain yang cedera ya Pak ya. Selain itu kan mungkin kalau menurut saya waktu lawan Persija itu kan sebenarnya kan PSS kan mainnya sudah bagus itu, bagus. Tapi kan sering kecolongan di sisi kiri itu. Kiri itu posisinya siapa berarti? Si Abdul. Vigo apa si siapa namanya si Gomez. Vigo kalau nggak salah itu Pak waktu itu yang main itu Vigo kalau nggak salah. Nah itu kan sering kecolongan di situ Pak. Sering jebolnya di situ. Nyerangnya kan Persija lewat situ terus. Nah itu geografinya lewat situ jarang melandangkan Pak. Nah itu mungkin seperti itu sih. Terus rumornya siapa yang diincar sama Mas Zula ini untuk dua posisi ini? Sejauh ini belum terdeteksi radar saya Pak. Tapi dari kamu kan
sering bersinggungan ya sama internal. Biasanya informasi-informasi itu muncul dari teman-teman yang di belakang layarnya PSS ini loh, betul. Ada nggak nama gitu, sempat keluar nama gitu, nggak 1-2 gitu kira-kira gitu. Kalau Mas Lenting gitu loh. Kalau wingback belum ada. Yang wingback, selain wingback ada tambahan lagi di mana? Di tengah. Tengah, berarti lokal nih. Lokal. Siapa yang diincar? Gadeni berarti siapa? Gadeni siapa? Ya, ada pergantian kalau cuma penambahan ya? Penambahan. Siapa yang diincar itu siapa? Yang tengah ini? Mungkin dari Persija lagi, Pak. Siapa? Wah, itu rahasia. Ada informasi dari Persija lagi selain Riko. Nah, ini perkiraan saya ya. Kemarin ada nggak informasi itu dari tim itu dari Kalau tim sendiri nggak pernah ngasih informasi, cuman saya cari sendiri. Dan ada yang ngomong dari Persija lagi. Ya kan ada info itu kan, infonya ada meskipun belum A1 ya, kita kan tahu gitu. Nah, kira-kira yang dicari itu karakternya seperti apa Kong yang di tengah ini? Gitu. Apa yang kayak gelandang bertahan, yang tukang kayak misalnya kayak tukang pro gitu, maksudnya apa dia yang stylish atau seperti apa yang dicari gitu gelandangnya ini? Mungkin yang stylish sih Pak ya, atau stylish di situ kan masih sudah ada Betinho. Berarti kita melapis Betinho. Kalau gelandang pengangkut air kan sudah ada itu Hamisi sama Paulo kan di situ. Paulo Tangga ya. Tapi yang dua orang ini kan beda karakternya. Iya, beda karakter. Kata mereka itu beda karakter. Lebih Paulo ini agak lebih stylish ya dibanding si Hamisi gitu ya. Apa untuk melapis dua-duanya ini gitu? Mungkin untuk melapis itu sih Pak. Mungkin untuk yang aliran bola ke depan itu loh Pak, menambah variasi toh Pak. Oh berarti yang kreatif, gelandang yang kreatif berarti yang stylish memang. Setelah Chang Ji-moon keluar ini kan, tapi siapa yang gantinya Chang Ji-moon ini karakternya seperti apa? Saya kemarin kurang nggak, kebetulan kan PSIM sama PSS kan bareng toh Pak. Nah, waktu latihan itu karakternya seperti, kamu pernah melihat dia main? Pernah. Karakternya seperti apa? Kalau secara latihan belum bisa memastikan saya Pak. Tapi dia menempati posnya Chang Ji-moon itu. Iya. Kalau dari coach Mazula sendiri bilang seperti itu. Karena karakternya nggak jauh. Ya terus gimana? Karena kan di latihan sendiri kan ini kan tidak bisa menjadi patokan loh Pak. Maksudnya? Ketika melihat pemain itu di latihan sama di lapangan pertandingan kan tidak bisa menjadi patokan karena kan mungkin nanti kan ada faktor mental juga kan itu juga berpengaruh toh Pak. Tapi justru tapi kalau kita pengen lihat karakter pemain secara secara asli itu biasanya malah di latihan karena di situ nggak ada pressure. Oh iya. Ya kan kalau nggak ada pressure kan dia kelihatan. Maksudnya ini pemain tipikalnya seperti apa gitu. Nanti kalau sudah ada pressure itu lain lagi. Ya kan kalau dia pemain stylish kemudian dia nggak demam panggung, stylishnya hilang. Gitu kan. Nah ini justru malah yang mungkin nanti kamu sering coba lihat pas latihan dia positioningnya itu seperti apa. Kan beda-beda nih pemain tengah ini. Ya, contoh lah, kita gampangnya kayak Pirlo sama Gattuso, itu kan bumi dan langit kan. Tapi kan mereka pemain tengah dan mereka nggak bisa bertukar posisi itu nggak bisa gitu kan. Nah, nanti coba kamu lihat lagi. Nah, terus kemudian ini kan menang terus selama dua pertandingan dan lawannya itu juga kan sementara ini nomor 2 kan Persebaya. Kemarin Persebaya mencak-mencak juga itu. Ya, tapi wasit kan. Ya, tapi secara sejarah, secara histori, Persebaya justru sering kalah loh sama PSS. Dari zamannya Seto itu, waktu PSS pegang Seto itu malah Persebaya kalah di GBT malah gitu kan. Juga waktu setelahnya itu waktu Persebaya pegang Haji Santoso main di mana itu masih ada Marukawa dan sebagainya malah cuma seri 1-1. Jadi memang PSS ini memang agak unik menurut saya. Tapi nggak tahu kenapa kok. Mungkin karena itu dari Persebaya juga mikir ini musuhnya PSS. Nah, ke depan ini kita bahas tentang pertandingan berikutnya PSS ini. Ini menghadapi siapa? Persik ya, Kediri. Mainnya di mana? Mainnya di sana Pak, di Kediri. Di Kediri. Berarti away lagi ini. Nah, persiapannya seperti apa nih yang kamu lihat terakhir ini? Nah, ini kan
kemarin kan habis mainnya libur. Nah ini kan baru latihan mungkin hari ini, sore ini. Nah mungkin tapi ada pemain yang cedera kemarin? Akumulasi enggak kayaknya Pak, enggak, kurang tahu saya. Nah, kalau pertandingan kemarin kan jujur saya nggak mengikuti kan karena bareng dengan PSIM itu Pak. Saya lebih fokus ke PSIM karena yang krusial itu Pak. Tapi Persik juga secara peringkat bagus ya dia dengan 4 atau 5 ya? Persik baru bagus-bagusnya Mas. Kemarin menang lawan Bali. Di beberapa pertandingan terakhir mereka menang terus. Baru positif sekarang. Nah ini kan patut diwaspadai juga untuk PSS ini. Persik baru bagus-bagusnya, PSS juga ingin baru naik ya Pak ya. Ini patut diwaspadai. Tapi yang jelas sekarang kan pemain ini sudah percaya dengan coach ya. Dengan Masola ini. Bentar, waktu Lopez keluar ganti Masola, tim kepelatihannya ganti nggak? Ada, cuma 2 kalau nggak salah. Yang di bawah Lopez ya? Iya. Kemudian si Masola ini juga bawa pemain pelatih, asisten pelatih. Kemarin baru atau? Enggak. Berarti sama semua? Cuman pelatih fisik kalau nggak salah kemarin apa ya? Oh, pelatih fisik aja yang masuk kemarin di PSS itu. Kalau nggak salah saya lupa saya. Kalau transfer ini Pak, kira-kira PSS nanti di akhir peringkat berapa nih? Ya, yang jelas kan sekarang tinggal bagaimana memaintain situasi internal saja ya. Dan kalau tadi Kopong bilang sekarang pemain itu lebih paham tentang instruksi pelatih. Ini yang paling penting. Berarti kan pelatih ini bisa menguasai locker roomnya pemain kan seperti apa. Dan mungkin komunikasinya juga lebih enak. Pelatih dengan pemain. Nanti coba kita tanya lagi ke Kopong nih. Waktu dengan Lopez sama dengan Masola ini, komunikasinya seperti apa antar pemain? Sama atau ada perbedaan gitu? Apa pemain malu-malu, takut-takut itu seperti apa gitu? Gimana waktu untuk komunikasinya dengan pelatih waktu itu? Pendekatannya pelatih seperti apa? Sama atau ada perbedaan waktu itu? Ya mungkin dari sisi ketegasan itu tadi sih Pak. Yang jelas tegas itu. Ketegasan. Kalau dari pendekatan sih semua sih mungkin dalam arti cepat bisa membaur ya Pak ya. Ya oke. Jadi mungkin gini Pak. Jadi ada beberapa benang merah yang saya ambil ya. Ada beberapa hal yang sekarang intinya kan sekarang pertama tim ini berganti pelatih, tapi impactnya positif ya. Pelatih ini bisa menguasai kamar ganti. Kemudian karakter pelatih ini juga disukai pemain, meskipun dia tegas, tapi ternyata pemain suka, gitu kan, nggak yang permisif gitu kan. Ini memang agak sedikit unik ya. Kadang kalau di sepak bola itu ada pemain yang suka pelatihnya kompromistif, gitu. Tapi ada juga yang ibaratnya pelatihnya harus keras, tegas gitu kan. Tapi keras-keras banget ya enggak gitu kan. Saya jadi ingat filosofinya Napoleon, Bah. Kalau misalnya ada satu pasukan terdiri dari 50 ekor kucing, tapi pimpinannya, leadernya adalah seekor harimau, maka pasukan itu akan bertarung seperti harimau. Kebalikannya, kalau ada pasukan berisi 50 atau 100 ekor harimau, tapi kalau pimpinannya kucing, mereka akan bertarung seperti kucing. Itu Bang. Itu yang ngomong bukan saya, Napoleon. Saya cuma ngomongin, kita kan tahu semua Napoleon. Sama lah, saya pikir di sepak bola kan juga sama. Karena kita pakai fisik, pakai mental gitu kan. Ya, yang pertama ya tadi pemain sekarang percaya pada pelatih. Terus yang berikutnya situasi internal tim sudah kondusif. Kita nggak mendengar gejolak kurang bayar gaji, itu kan nggak ada. Masalah finansial kan oke ya, kan nggak ada pemain yang pergi karena gaji justru ada pemain bagus yang masuk gitu. Berarti kan secara finansial kan oke kan. Kalau ada pemain yang keluar karena memang secara teknis mereka dicoret, karena bukan masalah non teknis yang berupa finansial itu. Terus yang berikutnya sekarang ya pertama karena faktor tadi
instruksi pemain percaya pada pelatih. Yang berikutnya gaya permainan juga sekarang lebih jelas, ya kan? Yeah. Kalau saya nggak salah ngomong kan, gaya permainan PSS ini sudah mulai jelas dan pemain ini sudah hafal karakter yang dimaui pelatih itu seperti apa. Nah, meskipun ya agak ngeri juga sih pergantian pelatih di perputaran pertama ini. Mazzola kan dia masuk setelah berapa pertandingan itu kan. Tapi kemudian dia bisa rebound lagi kan, naik lagi, menaikkan mental, moral, kemudian kondisi tim juga bagus. Ya saya pikir kalau ditanya tadi Banang ngomongin nanti kira-kira finish berapa gitu kan? Kayak finish berapa? Papan tengah mungkin. Ya, kalau masuk di papan tengah saya kan masuk. Ya. Yang penting kok di sini bertahan kan gitu ya. Jangan ada sampai riak-riak kecil itu mengubah ini semua. Yang kedua, yang berikutnya yang penting kan sekarang tim ini sudah kelihatan karakternya, cara mainnya sudah kelihatan. Bagaimana mereka saat main away seperti apa, saat main kandang juga mereka seperti apa, saat menyerang juga mereka seperti apa, kemudian saat bertahan juga seperti apa, dan menghadapi tim-tim besar yang punya persiapan panjang dan kualitas pemain yang oke, mereka juga nggak kalah. Main lawan Persebaya bisa menang, terus lawan mana lagi, dan beberapa kali kan tim ini juga kena kartu merah kan. Dan itu juga ya memang agak memukul sih. Tapi kan di pertandingan berikutnya mereka sudah bisa pulih lagi. Ya, itu saja. Yang penting intinya memang harus kembali lebih detail lagi. Ya, sekarang eranya beda. Sekarang eranya VAR, ya kan. Nah sekarang pemain itu harus pintar-pintar. Dan semua gerak-gerik pemain di lapangan itu sudah terekam semua. Jangan berani macam-macam lah. Meskipun nggak ada bola ngidak sikil itu parah itu, pasti kartu merah. Meskipun nggak ada bola ya. Nah ini nggak boleh lagi seperti ini. Nah ini karakter-karakter seperti ini ya harus dipahami oleh pemain. Kebiasaan nakal ya itu harus dipahami sama pemain. Kalau enggak, karena sangat signifikan perubahannya kalau kita main dengan 10 orang pemain, kemudian main lawan tim yang full itu jelas sekali sih perbedaannya itu, dan sulit, apalagi posisi kita tertinggal. Nah ini kan yang perlu dipahami. Jadi kalau melihat ya optimis sih, harus menjaga, yang penting bisa menjaga tren, dan ini juga supporter juga sudah mulai kembali ke stadion. Ditambah lagi kan besok Magua kan kalau udah resmi itu loh. Cuma non teknisnya sekarang kita harus main di Solo, ya kan. Nah mungkin nanti kalau udah balik ke Magua, ini kita lebih pede lagi nih. Apalagi ya ini agak sedikit ya, kalau biasanya pemain awal-awal jarang yang nonton gitu, kemudian kesini-sini sudah banyak supporter yang datang ke stadion meskipun di Solo. Dan nanti kalau di Sleman ini mereka benar main di Magu, kan otomatis penonton juga lebih banyak. Dan ini juga lebih bagus buat pemain. Saya pikir pemain nggak akan grogi, nggak akan gugup. Karena apa? Mereka sudah terbiasa. Sekarang sudah mulai banyak, dan kepercayaan supporter kelihatannya makin tumbuh ya. Ada nggak protes-protes dari supporter kemarin? Kemarin ada, tapi sekarang kayaknya enggak nih Pak. Sudah enggak ya? Karena sudah bagus orang Mazzola ini. Dan permainannya juga sudah kelihatan lah tujuannya apa gitu. Kan ada, ibarat kita main bola itu ada yang nggak punya cita-cita cetak gol itu kan ada gitu. Gaya mainnya nggak punya cita-cita cetak gol gitu. Ya, ini yang kelihatan sekarang ini kan luar biasa sekali gitu. Memang dinamikanya tahun ini PSS cukup berat ya, dari penerapan nilai terus ini lebih berat dibanding tahun lalu dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Kayaknya hopeless loh, hampir hopeless mungkin ya kalau supporter PSS. Ya mungkin karena nothing tulus itu Pak, karena gimana sebelum tanding ibaratnya kita sudah dikurangi nilainya, ini kan luar biasa gitu loh. Ini mungkin baru sejarah di Liga Indonesia loh. Ya, ada pemain ibarat kita mau pergi keluar kota gitu kan,
sangune ora ditambahi malah dikurangi ya stres gitu kan. Tapi pemain waktu itu manajemen gimana merasakan waktu kondisi dikurangi -3 itu kondisinya gimana waktu internal itu? Ya pasti semua tertekan Pak. Semua pasti tertekan. Ya sempet ada guyon-guyon di waktu latihan atau gimana gitu? Kalau waktu latihan tetap biasa aja. Tapi kan tetap ada, itu kan menjadi tekanan tersendiri juga Pak. Ya, kecewa-kecewaan gitu, udah main kok dikurangi itu ada nggak waktu itu di internal? Nggak ada ya. Ada kata-kata seperti itu nggak ada. Cuma kan itu tetap menjadi beban tersendiri ya. Saya juga tahu karena kan saya juga sering wawancara itu Pak, menjadi beban bagi tim pelatih, bagi manajemen itu juga beban, pemain juga. Ya, ibaratnya kita harus utang dulu kan? Iya kan? Harus diutang dulu, kita harus nyaur dulu kan? Apalagi kan target sejak awal kan memang berat, masuk 6 besar. Nah itu kan yang menjadi beban kan di situ Pak. Tapi setelah kondisi ini sedikit normal ini, saya bilang sedikit normal ya Pak. Ini belum saya lihat PSSI ini belum 100% normal. Masih roller coaster dia mainnya itu, hasilnya juga masih roller coaster. Nah sekarang target manajemen masih tetap 6 besar, apa lebih realistis? 10 turun sekarang. Direvisi target. Itu Mas Zola sendiri yang ngomong, saya di putaran kedua ditargetkan untuk masuk 10 besar. Oh berarti sekarang agak sedikit realistis ya. Manajemen juga realistis ya untuk masuk 10 besar ya. Tapi saya pikir apa target? Saya nggak tahu sih. Apakah target seperti itu membebani tim secara keseluruhan? Saya patok 6 besar dibanding patok 10 besar itu apa membebani? Ya pasti iya ya Pak ya. Pasti target itu kan pasti menjadikan beban tersendiri ya Pak ya. Apalagi kan kalau di perjalanan kalah terus itu kan pasti lebih tekanannya lebih besar. Tekanan dari manajemen, dari supporter itu kan pasti ada Pak. Tapi nanti tidak tahu lah perjalanannya seperti apa kan. Yang jelas Mas Zula cuma ingin di putaran kedua ini apa yang dia butuhkan manajemen bisa menyediakan. Dan kira-kira sudah disediakan belum? Ya kalau dari sisi transfer sih, dari pemain itu sih sudah. Rico itu yang minta Mas Zula? Nah itu kurang tahu. Enggak, dari selentingan di dalam internal itu siapa? Apakah memang barter atau seperti apa? Atau pinjam Pak, pinjam. Minjam kan otomatis ada apa namanya, kita tahu peluang ini bisa dipinjam atau tidak itu. Kan pasti dari jauh-jauh hari kan sudah diproyeksi. Ini kira-kira Mas Zola atau bukan itu? Sepertinya sih juga Mas Zola Pak. Berarti dia sudah ngintip-ngintip, kemudian ada informasi Rico mau dilepas sama Persija nih, kemudian PSS langsung proof dulu kan? Kan kemarin juga manajemen juga merilis mendatangkan pemain ini kan juga keinginan tim pelatih. Semua keinginan. Berarti rekomendasi dari pelatih ya? Ya memang sudah di scout dulu kan, maksudnya sudah dilihat dulu seperti apa kebutuhannya di mana gitu kan. Terus keluarnya Cawol ini juga pengaruh nggak? Saya rasa gantinya Rico sih Pak. Yang datang Rico ya, worth it lah ya. Karena kan dia tetap di lini samping sayap itu kan Rico kan juga sama terbukti ya Pak ya. Lebih lincah kan. Itu di Persija. Kalian nggak tahu di apa namanya? Di Sleman. Kalau nggak salah Rico itu sejak dia di Persija baru kali ini loh dia pindah klub. Kalau nggak salah gitu kan. Dari dulu dia Persija terus. Ya kan? Mulai dia karir kalau nggak salah di sepak bola profesional Indonesia dia udah di Persija gitu. Nah, dan ya kita nggak tahu. Moga-moga saja kualitasnya nggak beda. Nggak beda. Tahu-tahu nanti begitu masuk ke sini karena teman-temannya beda, dia juga kualitasnya turun gitu. Tapi manajemen pelatih senang dengan masuknya itu. Ya senang Pak, karena kan memang sesuai kebutuhan pelatih masih membutuhkan pemain. Terus harapan yang lain untuk wingback ini juga terpenuhi juga. Ya. Sisi kiri ya tuh. Ini yang belum didapat nih. Belum didapat. Ini terakhir kapan sih Windows transfer Windows? Nggak salah 19 Pak. 19 Januari. Kalau nggak salah ya. Berarti tinggal berapa hari lagi? 6 hari lagi. 6 hari lagi ya. Kalau nggak salah 19 sih, kalau nggak salah seminggu lagi lah. Seminggu lagi ya. Kalau nggak salah loh. Berarti kemungkinan besar nanti ada tambahan lagi.
Terus apa namanya? Tadi supporter sudah oke, nggak masalah. Manajemen juga oke. Berarti tinggal nunggu kita main di sini. Kira-kira kapan, Pak? PSS ini bisa main di Mago? Infonya, kamu dari redaksi loh. Ya. Tadi Pak, tadi ya, saya barusan tadi saya hubungi Gusti Randa itu kan. Gusti Randa ini siapa? Presidennya. Presiden. Nah, kan ini kan beredar rumor Pak di media sosial, beredar rumor pertandingan antara PSS sama Persebaya kemarin itu menjadi pertandingan terakhir PSS di Solo. Nah itu rumornya udah beredar. Nah terus saya konfirmasi tadi ke Gusti Randa, belum ternyata. Kenapa belum? Belum tahu, cuman belum begitu langsung dimatiin teleponnya. Kan keputusan, seharusnya keputusan untuk bisa pakai dan tidak itu keputusan daripada manajemen toh atau Pemkab Sleman toh. Makanya Pemkab maupun PS Sleman tidak bisa menolak. Iya. Penyerahan itu tidak bisa menolak. Ya karena ini kalau nggak salah, kalau dari Pemkab sendiri, ini proyek belum diserahkan kan? Belum diserahkan. Kalau proyek ini belum diserahkan nggak bisa dipakai Pom. Ya mau maaf gitu kan. Nah, kalau dia harus puasa main di Maguwo dulu, padahal sudah nggak sabar itu. Iya. Tunggu peresmian aja mungkin. Penyerahan proyek ini kepada Pemkab setelah diserahkan dari kontraktor kan mungkin bisa langsung di. Nah enggak, itu rumornya seperti apa Pak? Kalau di daerah lain itu kan ada klub yang mengelola, yang diminta untuk mengelola stadion. Ini kira-kira ini Maguwo ini standingannya mau dikelola PSS atau tetap dikelola sama Pemkab? UPD tetap UPD. Tetap UPD. Berarti tidak diserahkan ke. Kalau GBLA itu kan kalau nggak salah di Bandung itu kan diserahkan sama Persib untuk pengelolaan. Sama kayak Bali juga kan? Bali, di wilayah Cipta itu kan diserahkan ke Bali. Berarti ini nggak ada nih rumor-rumor itu. Tapi kira-kira kalau dari manajemen itu, kamu nanti langsung mau nggak ngelola itu kalau misalnya dipasrahin? Coba Pak, besok Pak. Ya, coba kamu cari tahu itu menarik itu kan. Coba tahu kan bisa menjadi pendapatan tersendiri bisa dikelola itu kan. Tapi ya kembali lagi dari Pemkab seperti apa? Profesional kan, bisnis, secara bisnis mungkin. Tapi yang menarik lah, ini menarik lah. Bukan nanti kalau ternyata ada ada rencana ke arah situ kan itu luar biasa. Oke, Pak. Saya kira cukup. Ya. Sekian podcast kita untuk yang pertama ini tentang PS Sleman. Ya kita berharap saja PS Sleman yang sekarang pada usia 13 depannya bisa terus melaju dengan Mazola, track yang makin baik dan sesuai target ya 10 tingkat 10 di Liga 1 itu bisa tercapai. Baik, saya Bahana dan juga rekan-rekan undur diri. Salam olahraga, sampai jumpa di podcast Radar Juga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.